memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan edukatif kami ke Balai Besar Pelatihan Pertanian. Kami dari kelompok 5 dengan rasa penuh antusias dan tanggung jawab akan mempersembahkan dokumentasi perjalanan kami selama berada di B2P2 Patangkaluku. Dalam video ini kami bentuk sebagai laporan kegiatan sekaligus media berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kami peroleh selama kunjungan. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta manfaat bagi para penonton. Nah, saya akan menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya saya dan teman sekelompok saya sedang lakukan. Jadi, di sekolah kami itu terdapat POC, yaitu Project of Collaboration. Jadi, POC ini adalah penggabungan dari setiap mata pelajaran yang dikolaborasikan ke dalam satu kegiatan atau hasil karya yang seru dan bermakna. Untuk POC kali ini, kami melakukan sebuah kegiatan rekreasi edukatif yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan pengalaman belajar di luar kelas. Lewat kegiatan ini, kami belajar banyak hal, mulai dari kerja sama tim, komunikasi, hingga bagaimana menerapkan pengetahuan yang kami pelajari di sekolah ke dalam kehidupan nyata. Seluruh murid kelas 11 mengikuti kegiatan pembelajaran langsung di B2P2 Batangkaluku. Tema besar dari proyek ini adalah Involved in God Purpose, di mana kami diajak untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar, bermanfaat bagi manusia dan sejalan dengan nilai-nilai kekristenan. Mata pelajaran yang terlibat dalam POC kali ini adalah ekonomi, kimia, fisika, dan agama. Dan kegiatan yang kami lakukan mencakup banyak hal yang menarik, seperti pengolahan kotoran ternak menjadi energi gas, budidaya jamur tiram, pembuatan alat-alat pertanian, dan analisa ekonomi hasil pertanian. Namun, fokus kelompok kami adalah pada pembuatan alat-alat pertanian dan analisa ekonomi hasil pertanian. Lewat kegiatan ini, kami nggak cuma belajar tentang teori, tapi juga mengalami sendiri bagaimana ilmu yang kami pelajari bisa berdampak nyata di lapangan. Selanjutnya kelompok ITS. Nah, kelompok ITS ini kegiatan pertamanya kita akan menuju ke pengolahan jahe instan. Ya, jadi di sana nanti adik-adik Di tempat pertama yang kami kunjungi, kami mempelajari tentang jahe merah instan sebagai imunomodulator. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi dan juga video, di mana kami dijelaskan mengenai banyak hal seputar jahe merah instan. Setelah itu, kami melihat langsung proses pembuatannya dan turut terlibat dalam praktik pembuatan produk tersebut. Kami juga mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh guru kami untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Dapat memodifikasi respon imun terhadap antigen dari dalam maupun luar tubuh. Jadi proses pembuatan jahe instannya itu yang paling pertama adalah persiapan jahe, di mana jahenya itu dibersihkan dan dikupas kulitnya, kemudian diparut atau di blender, kemudian disaring untuk mendapatkan sari jahenya. Kemudian pada proses pengolahan, sari jahe dicampurkan dengan gula pasir dan rempah-rempah lain seperti kayu manis dan kapulaga. Campuran tersebut dipanaskan dengan api kecil hingga mendidih dan membentuk kristal. Untuk mendapatkan tekstur bubuk halusnya dapat diblender kembali dan diayak hingga halus. Pada proses pengemasan, jahe instan yang sudah halus siap dikemas. Tips dan bahan tambahannya itu yang pertama, untuk membuat bubuk jahe instan bisa juga digunakan metode pengeringan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian yang kedua adalah beberapa bahan tambahan yang sering digunakan selain gula adalah kayu manis dan kapulaga. Kemudian yang ketiga adalah jahe instan dapat disimpan dalam wadah kaca berpenutup rapat atau kedap udara. Kegunaan dari jahe instan ini adalah jahe instan dapat diseduh dengan air panas untuk mendapatkan minuman jahe yang hangat. Dapat juga dicampurkan dengan teh atau susu sesuai selera.
Nah, di sini kami mempelajari tentang traktor 2 dan traktor 4. Traktor 2 itu adalah jenis traktor yang memiliki 2 roda utama yang biasanya dikendalikan dengan tangan oleh operator yang berjalan di belakangnya. Traktor ini sering digunakan untuk lahan sempit dan kegiatan pertanian berskala kecil. Ciri-cirinya itu seperti memiliki 2 roda besar di bagian belakang, dioperasikan dengan cara didorong atau dikendalikan dari belakang menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Umumnya digunakan untuk pengolahan tanah seperti membajak, mencangkul, dan meratakan lahan. Kelebihannya itu ukurannya kecil dan mudah untuk bermanuver di lahan yang sempit dan juga lebih murah dibandingkan traktor roda 4. Namun kekurangannya itu tenaganya terbatas, tidak cocok untuk lahan yang luas, membutuhkan tenaga fisik lebih dari operatornya. Kemudian yang traktor keempat, traktor roda 4 ini adalah jenis traktor besar yang memiliki 4 roda dan dikemudikan seperti mobil. Traktor ini digunakan dalam skala pertanian yang lebih besar untuk berbagai jenis pekerjaan berat. Ciri-cirinya itu memiliki 4 roda dan kabin untuk operator, ditenagai oleh mesin diesel berkapasitas besar, kemudian dapat digunakan untuk berbagai alat tambahan seperti bajak, kultivator, planter, ataupun trailer. Kelebihannya itu tenaga lebih besar dan bisa digunakan di lahan yang luas. Kemudian juga multifungsi, bisa dipakai untuk membajak, menanam, memanen, dan mengangkut hasil panen. Dan juga pengoperasiannya itu lebih nyaman dan efisien. Namun kekurangannya itu tentunya harganya jauh lebih mahal, juga membutuhkan perawatan yang lebih rumit, tidak cocok untuk lahan yang terlalu sempit atau berbukit curam. Jadi kesimpulan yang kami Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Kita telah ditentukan untuk mengambil bagian dalam karyanya, dan melalui setiap proses termasuk kegiatan ini, Tuhan sedang membentuk dan mengarahkan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita adalah ahli warisnya, dipanggil untuk terlibat dalam tujuan ilahi yang lebih besar.